Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Balkon sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ambruk. Akibatnya seorang penghuni rumah yang tengah tidur tewas tertimpa material bangunan. Sebuah balkon bangunan rumah di Jalan Putat, Surabaya ambruk. Seorang penghuni rumah tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Diduga ambruknya balkon karena kondisi konstruksi bangunan yang tak kuat dan sudah termakan usia hingga tidak mampu menahan beban. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Sementara kejadian berawal saat korban bernama Ahmad Farid, usia 35 tahun, sedang tidur di atas balkon lantai 2 rumahnya. Tiba-tiba balkon setinggi 3 meter tersebut ambruk. Telah terjadi tembok ambruk dan ada satu orang korban meninggal dunia. Setelah kita datang ke TKP, gabung dengan 3 pilar dan juga rekan-rekan dari PMK, jadi kejadiannya korban saat itu tidur di atas balkon dan tiba-tiba balkon jatuh. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pemeriksaan dilanjutkan buntut dari pelesiran Luki Hakim ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi Bupati Indramayu Luki Hakim yang berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, usai dimintai keterangan oleh Inspektorat Kemendagri, Luki Hakim dijadwalkan akan mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara. Bima Arya meminta masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kemendagri kepada Bupati Indramayu tersebut. Bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh inspektorat. Nanti setelah itu baru Pak Bupatinya akan menghadap. Jadi teman-teman. Berarti Pak Bupati udah di sini, Pak? Udah datang ke sini? Jadi di inspektorat. Beliau Okay. sedang diperiksa di inspektorat. Gedung inspektorat itu di depan Gambir di sana. Kita lihat nanti hasil pemeriksaan seperti apa ya. Nanti Sejak jam berapa Pak izin Pak Bupati sampai di jadwalnya jam 13.00. Enggak, kalau di sananya Pak di gedung ini. Oh, jadwalnya di sana jam 13.00. Ya nantilah kita tunggu, setelah dari sana katanya beliau akan ke sini, kita tunggu aja. Sementara itu, Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku siap menghadap dan memberikan klarifikasi atas kesalahannya berlibur bersama keluarga tanpa pemberitahuan. Usai viral liburannya ke Jepang, Bupati Indramayu Luki Hakim mengakui siap menghadap dan memberikan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Luki mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara terkait sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran. Ini mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelisiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi
janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Sementara Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan yang mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Meski demikian, Luki tidak bermaksud melanggar aturan karena ketidaktahuannya dan kurangnya diskusi dengan pejabat di lingkungannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya untuk membuktikan klaim LM yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkan lah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmen itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal, mereka berbicara bagaimana future ke depan. Jagat maya diramaikan oleh potongan kutipan status milik model majalah dewasa berinisial LM. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemenangan Garuda Muda melawan Yaman 4-1 memastikan tiket Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Selengkapnya saat lagi di iNews Sore, tetaplah bersama kami.
Kembali di Anju Sore, pemirsa, Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan telak atas Yaman dengan skor 4-1. Kemenangan ini membuat Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Garuda Muda menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U17 menyerang sejak menit awal. Garuda Muda membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat gol spektakuler Zahabi Goli. Tembakannya dari luar kotak penalti tidak bisa dijangkau kiper Yaman. Memasuki menit ke-25, skuad besutan Nova Arianto menggandakan keunggulan dengan tundukan Alberto Fadli usai menerima umpan Zahabi Goli. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Timnas U17 Yaman bermain menekan untuk memperkecil kedudukan. Yaman berhasil memperkecil kedudukan lewat titik putih usai Putu Panji menjatuhkan Karim Abdul Latif di kotak penalti pada menit ke-50. Muhammad Algaras yang menjadi algojo tendangan penalti berubah skor menjadi 2-1. Di menit ke-87, Evandra Florasta membawa Timnas Indonesia U17 unggul 3-1 lewat titik putih. Hadiah penalti didapat setelah Rashik dilanggar di kotak penalti. Dua menit berselang, Evandra kembali menjebol gawang Yaman, skor berubah menjadi 4-1. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala U17 dan dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dengan kemenangan yang diraih usai taklukan Yaman, Indonesia sukses menjadi juara sementara grup C Piala Asia U17. Timnas Indonesia pastikan kantongi tiket keputaran final Piala Dunia U17 2025. Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga, disusul Korea Selatan di peringkat kedua dan Yaman di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sementara Afghanistan berada di peringkat keempat setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Selain memastikan diri menuju ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia juga berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17. Lantas bagaimana persiapan dan apa saja yang menjadi evaluasi untuk Timnas Garuda Muda menghadapi Piala Dunia U17? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan manajer Timnas Indonesia U17 Ahmed Zaki Iskandar dan pengamat sepak bola Bung Binder Singh. Selamat sore Bang Zaki, Bung Binder, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Pertama saya ingin ke Bang Zaki terlebih dahulu. Selamat Bang Zaki atas raihan kemenangan kemarin. Terima kasih. Dari pertandingan kemarin ini kita deg-degan nih ngelihatnya nih. Nontonnya kita deg-degan. Dari pertandingan kemarin bagaimana penilaian Bung Zaki? Setiap tim yang kita hadapi memiliki kekuatan dan juga kelemahan yang berbeda. Tentunya tim pelatih di bawah Coach Nova sudah mempersiapkan strategi dan game plan-nya untuk menghadapi setiap negara yang berada di satu grup kita. Jadi satu persatu pertandingan memang kita harus fokus terlebih dahulu. Pertama ketika melawan Korea, strateginya juga memang bertahan terlebih dahulu. Kemudian kemarin melawan Yaman kita juga berani untuk memegang kendali dan menyerang. Nanti kita lihat saja yang lawan Afghanistan berikutnya. Yang pasti memang setiap tim itu mempunyai individu pemain yang berbeda-beda, begitu juga kekuatan dan kelemahannya. Ini yang menjadi catatan dari hasil analisa dan pantauan kita terhadap negara-negara peserta di grup Indonesia. Poin pentingnya dari turnamen ini adalah bagaimana tim
bisa meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan dari tim lawan. Itu yang paling penting sebetulnya dari turnamen, Mas. Tentu saja ini kemenangan kemarin membuat bahagia masyarakat Indonesia dan tentu saja menaikkan mental dari pemain. Apa tanggapan anak-anak Mas Zaky setelah pertandingan selesai semalam? Pertandingan yang cukup krusial itu melawan South Korea atau Korea Selatan yang meningkatkan motivasi mereka bahwa mereka bisa bersaing dengan negara-negara lain, ya. Dan tim ini juga kan memang sudah dibentuk hampir setahun lebih, mulai dari persiapan AFF, kemudian penyisihan Piala Asia, sampai sekarang ke perputaran Piala Asianya. Nah, tentu saja satu dengan yang lain sudah saling mengetahui karakternya, begitu juga dengan tim pelatih. Jadi artinya soliditas tim ini juga memang sudah terbentuk. Motivasinya tambah berlipat ganda karena kita bisa mengalahkan Korea Selatan, apalagi sekarang juga mengalahkan Yaman. Tapi ini menjadi catatan agar mereka tidak terlalu overconfident ketika menghadapi Afghanistan nanti. Ya, biar bagaimanapun setiap pertandingan itu merupakan pertandingan penting dan juga dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Oke, saya ke Bung Binder. Bung Binder, catatan Anda selama menyaksikan pertandingan kemarin seperti apa? Kalau secara game plan memang kita melihat ya game plan yang berbeda seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Zaky. Artinya melawan Korea wajar bermain bertahan, tapi bertahannya kan juga tidak bertahan total ya. Bertahan di tengah, kemudian membangun counter attack. Melawan Yaman bermain sedikit ofensif, tapi tetap berhati-hati agar tidak kecolongan dari counter. Namun yang saya melihat dari segi mentalitas, kalau dari segi mentalitas saya tidak melihat dari dua pertandingan awal ya, nggak tahu nanti kalau melawan Afghanistan dan seterusnya. Tapi dari dua pertandingan awal ini saya tidak melihat para pemain yang tampil di atas lapangan siapapun itu, dari starter atau sebagai pemain pengganti itu menunjukkan kekhawatiran atau juga ketakutan. Nah ini sebuah fenomena yang baru sih bagi saya. Karena mereka adalah pemain-pemain muda yang rata-rata usianya 16 tahun, tampil di turnamen besar pertama mereka, tapi secara mentalitas mereka tidak menunjukkan kekhawatiran. Itu juga yang membuat mereka bisa menjalankan instruksi dari pelatih. Karena instruksi itu bisa dijalankan oleh seorang pemain, apakah itu pemain muda, ya khususnya pemain muda, atau juga pemain senior, itu bisa dijalankan jika dia bisa tampil tenang. Memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain di pertandingan melawan Korea dan juga melawan Yaman kemarin yang memberikan peluang kepada para pemain tim lawan, tapi itu bukan kesalahan karena gugup, bukan kesalahan karena takut. Tapi memang itu pada saat mereka menghalau bola tidak terlalu jauh dari ruang pertahanan, sehingga dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan, tapi bukan kesalahan-kesalahan elementer atau yang biasa kita sebut tuh namanya blunder. Nah ini sangat penting untuk dijaga karena pada saat mentalitas dari para pemain ini sudah cukup baik, mereka bisa menjalankan instruksi dari pelatih, ya tinggal sekarang bagaimana momentum ini dijaga untuk membentuk yang namanya konsistensi permainan. Nah jika konsistensi permainan ini bisa dibentuk, ini juga yang akan membuat para pemain secara individu berprogres menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kalau secara tim sudah baik, ya itu bagus karena mereka bermain sekarang sebagai satu unit. Tapi setelah Piala Asia U17 ini, nanti jelang Piala Dunia kan mereka mungkin akan kembali ke klub mereka masing-masing. Nah itu juga nanti perlu dijaga bagaimana di klub mereka masing-masing juga mereka bisa berprogres secara baik. Jadi saya melihat dari soal mentalitas, ini sebuah fenomena yang baru dan sangat baik, sangat positif. Jadi dengan mentalitas yang bagus, mereka bisa menjalankan game plan yang berbeda. Game plan-nya tidak sama kan, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Jadi ya kalau bagi saya ini sebuah progres yang sangat membanggakan lah. Jadi saya juga sangat bahagia melihat para pemain enjoy di atas lapangan. Kalau para pemain itu tidak enjoy, wah udah susah mereka menjalankan instruksi. Terima kasih Bang Binder. Iya, nah ini jangan-jangan ada campur tangannya. Mentalnya terus terbangun. Ada campur tangannya Bang Zaky nih untuk membangun dan menjaga mentalitas anak-anak ini. Sebenarnya bagaimana kemudian menjaga konsistensi dan mentalitas di sana, Bang Zaky? Maaf saya interupsi, peran manajer juga besar dalam menjaga para pemain mentalitasnya, motivasinya juga. Makanya kita juga penasaran nih, apa sih yang dikatakan oleh Bang Zaky kepada anak-anak nih untuk menjaga mentalnya, kemudian kepercayaan dirinya di lapangan?
kita memang memelihara motivasi semangat mereka, kemudian juga kita anjurkan mereka untuk berhubungan dengan keluarga, orang tua, ya, ridho dari keluarga dan orang tua, doa dari keluarga kita itulah menjadi obat, memberi semangat dan motivasi ekstra buat anak-anak kita. Alhamdulillah mereka semua sudah kita jaga dengan baik dan kita juga membatasi media sosial mereka. Jadi sekali lagi memang tim ini masih berkembang, mohon doanya, mohon dukungannya agar mereka bisa berlanjut dengan baik di Piala Asia. Saya mohon izin duluan karena harus mimpin rapat lagi. Oh, siap. Terima kasih Bang Binder, terima kasih Mas. Makasih Bang. Siap Bang Zaki, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas waktunya Bang Zaki. Pemirsa, kami lanjut dengan Bung Binder. Bung Binder, kalau dilihat ini kan anak-anak U17 usianya masih sangat muda. Kemudian mereka bisa tampil percaya diri, main di negara orang begitu ya, bukan di tuan rumah. Apa yang menjadi kunci penting yang Anda lihat kemarin yang bisa diterapkan anak-anak di lapangan? Iya, kalau saya melihat para pemain bermain secara sederhana ya. Artinya mereka tidak terlalu lama menguasai bola. Saya berbicara tentang pertandingan melawan Yaman ya. Jadi mereka pada saat menguasai bola itu mereka tidak terlalu lama menguasai bola dan memberikan umpan secara cepat ke rekan yang lain yang sudah mencari ruang. Nah, ini juga yang membuat mereka bisa bermain secara tenang. Karena dengan pressing yang diberikan oleh para pemain Yaman, jika para pemain timnas U17 kita ini terlalu lama menguasai bola, itulah yang bisa membuat mereka nanti kesulitan untuk bisa mengontrol possession. Jadi saya melihat ada rencana permainan dari Nova Arianto yang berbeda. Kalau melawan Korea Selatan, jika Anda perhatikan Davi, selama jalannya pertandingan ketika ada pemain kita menguasai bola di pertahanan, pasti akan cepat mengeluarkan bola tersebut dari ruang pertahanan. Karena itu tentu instruksinya, cepat keluarkan. Tapi melawan Yaman, walaupun juga pilihannya adalah untuk membagi bola, tapi para pemain masih bermain dengan level kesabaran yang lebih tinggi. Jadi mereka tidak serta-merta memberikan bola ke depan, tapi mereka memberikan bola pada saat ada rekannya yang sudah bebas. Jadi memang strateginya berbeda. Melawan Korea, yang penting jangan kemasukan gol, ya kan, itu yang diincar, jangan kemasukan gol dulu, main counter. Tapi lawan Yaman lebih berani menguasai bola sedikit lebih lama, tapi tujuannya adalah untuk memberikan bola ke depan agar bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Karena lawan Yaman jelas targetnya adalah 3 poin. Mungkin lawan Korea memang targetnya adalah 1 poin. Ya, oke. Nah, semalam ini Evandra bermain cukup baik. Kemudian permainan teman-teman ini juga secara kolektif juga sangat baik. Kalau menurut Anda sebenarnya apakah taktik secara kolektif ini bisa dipertahankan oleh Coach Nova ketika menghadapi Afghanistan nanti, atau ada perubahan yang memang harus disesuaikan di lapangan? Kalau feeling saya melawan Afghanistan, kemungkinan Coach Nova bisa saja melakukan rotasi di line up. Karena di 2 pertandingan awal ini kan kelihatan ya, para pemain kita tuh terkuras juga ya, staminanya ya. Karena mereka kan harus bermain habis-habisan ya. Dan setelah mendapatkan 6 poin, saya pikir tidak ada salahnya jika Coach Nova Arianto melakukan rotasi di line up, tapi mungkin bukan rotasi yang besar-besaran. Tapi rotasi yang diperlukan dengan melihat kondisi pemain. Artinya jika ada pemain yang mungkin tidak 100% bugar, maka pemain tersebut akan ditaruh dulu di bangku cadangan. Karena kan di 2 pertandingan awal, di starting lineup kan tidak ada perubahan, Davi. Betul kan? Lawan Korea starting lineupnya sama, lawan Yaman sama, meskipun di babak kedua ada pergantian pemain. Nah, bisa juga untuk pertandingan ketiga ada sedikit lah rotasi di lineup untuk menurunkan pemain yang lebih bugar. Tapi tentu itu nanti melihat kondisi pemain yang dimainkan di 2 pertandingan awal gitu. Karena kan sekarang sudah pasti nih kita lolos dari fase grup. Kita akan main lagi nanti di perempat final kan. Dan perjuangan kan masih lanjut nih. Oke, kita sudah lolos Piala Dunia, timnas kita bagus, sangat bagus, itu targetnya. Tapi kan masih ada nih Piala Asia beberapa pertandingan. Kalau bisa masuk semifinal, kenapa tidak? Oke, itulah untuk menjaga stamina anak-anak juga penting ya, selain tadi menjaga mentalitas teman-teman untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Terima kasih Bung Binder sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan Indonesia juga menang terus dan meraih hasil yang gemilang di Piala Dunia U17. Terima kasih Bung Binder. Selamat sore, sehat selalu. Thank you. Pemirsa, cuti bersama Lebaran telah usai dan para pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jakarta mulai kembali bekerja hari ini. Selengkapnya di Anyus Sore.
Pemirsa, pelayanan Samsat Kabupaten Bogor diserbu warga. Ribuan wajib pajak antri sejak Selasa pagi untuk membayar pajak kendaraan. Hingga ke Samsat Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Sejak adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis, warga Bogor membludak di kantor pelayanan Samsat Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sepanjang jalan mulai Pasar Ciluar hingga kantor Samsat. Antrean sepanjang 3 km dan waktu tunggu hingga berjam-jam membuat beberapa orang terpaksa harus pulang dan membatalkan niatnya. Ibu Lusinta. Mau kemana dulu? Mau ke Samsat. Mau bayar pajak? Ya. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 8. Dari Campea Kabupaten Bogor. Mau ngapain nih? Rencana kita mau ke pengurusan pajak kendaraan sama ganti kaleng. Dari jam berapa tadi sini? Dari jam 8. Gimana kantor sana antrian gini, Kang? Aduh, mending balik kanan lah. Daripada nggak beres ya, kita udah capek ngantri. Lagian juga macet dari mulai Pasar Ciluar sampai ke sini hampir 1 jam. Ya. Ada harapan sendiri, Kang, buat pemerintah Kabupaten Bogor, Kang? Ya, pemerintah Kabupaten Bogor ya, khususnya di wilayah Bogor Barat harus udah pemekaran lah. Jadi tiap wilayah tuh udah memiliki Samsat masing-masing gitu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera mendirikan cabang Samsat di masing-masing wilayah guna mempermudah pelayanan untuk warga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Samsat Kabupaten Bogor. Usai cuti bersama Lebaran, para pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jakarta mulai kembali bekerja. Tercatat sebanyak 2,37% pegawai Pemprov belum bekerja dari kantor dan masih menerapkan sistem work from anywhere atau bekerja dari manapun. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, menggelar halal bihalal di hari pertama bekerja usai cuti bersama Lebaran 2025. Hampir seluruh pegawai Pemprov sudah kembali bekerja di kantor, sementara 2,37% lainnya masih menerapkan sistem kerja work from anywhere. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa menerima para pendatang di Jakarta asalkan memiliki keterampilan. Pemprov Jakarta juga akan membuka kursus keterampilan bagi para pendatang. Ini tadi juga saya dengan Bang Dul berdiskusi dan mendapatkan laporan dari Dinas Dukcapil, memang ada pendatang yang tetap seperti yang kami sampaikan di awal, kami tidak melakukan operasi justisia. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang, kemudian meminta mereka kalau sudah mempunyai keahlian tertentu, keterampilan tertentu, maka apakah ikut pelatihan atau mendaftar mencari pekerjaan, dipersilakan. Yang belum, kami membuka ruang untuk siapapun dapat mengikuti latihan keterampilan yang nanti akan diadakan di kecamatan, balai warga, kelurahan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Melalui sarasehan dengan pelaku ekonomi ini, Presiden Prabowo menjelaskan tentang kiat-kiat pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Prabowo menyebut berbagai formula akan dilakukan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang besar dan bukan negara miskin. Sementara itu, Prabowo meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Prabowo juga memperingatkan kepada Bea Cukai, TNI, dan Polri agar mengawasi penyelundupan. Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi,
kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Hah? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi 9 miliar lagi ya. Kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po ya, Pak Po ya, ke delay. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, ke delay. Kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya. Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated ya, kita jadi kalau saya panggil saudara-saudara. Hari pertama usai libur lebaran, indeks harga saham gabungan dibuka anjlok hingga 9%. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pelayanan Samsat Kabupaten Bogor diserbu warga. Ribuan wajib pajak antri sejak Selasa pagi untuk membayar pajak kendaraan. Hingga ke Samsat Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Sejak adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis, warga Bogor membludak di kantor pelayanan Samsat Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sepanjang jalan mulai Pasar Ciluar hingga kantor Samsat. Antrean sepanjang 3 km dan waktu tunggu hingga berjam-jam membuat beberapa orang terpaksa harus pulang dan membatalkan niatnya. Ibu Lucinta. Mau kemana dulu? Mau ke Samsat. Mau bayar pajak? Ya. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 8. Dari Campea Kabupaten Bogor. Mau ngapain nih? Rencana kita mau ke pengurusan pajak kendaraan sama ganti kaleng. Dari jam berapa datang ke sini? Dari jam 8. Gimana kantor sana antrean kita? Aduh, mending balik kanan lah daripada nggak beres ya, kita udah capek ngantri. Lagian juga macet dari mulai Pasar Ciluar sampai ke sini hampir 1 jam. Ya. Ada harapan sendiri kan buat pemerintah Kabupaten Bogor kan? Ya, pemerintah Kabupaten Bogor ya khususnya di wilayah Bogor Barat harus udah pemekaran lah. Jadi tiap wilayah tuh udah memiliki samsat masing-masing gitu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera mendirikan cabang samsat di masing-masing wilayah guna mempermudah pelayanan untuk warga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Samsat Kabupaten Bogor. Pemirsa, balkon sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ambruk. Akibatnya seorang penghuni rumah yang tengah tidur tewas tertimpa material bangunan. Sebuah balkon bangunan rumah di Jalan Putat, Surabaya ambruk. Seorang penghuni rumah tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Diduga ambruknya balkon karena kondisi konstruksi bangunan yang tak kuat dan sudah termakan usia hingga tidak mampu menahan beban.
Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Sementara kejadian berawal saat korban bernama Ahmad Farid, usia 35 tahun, sedang tidur di atas balkon lantai 2 rumahnya. Tiba-tiba balkon setinggi 3 meter tersebut ambruk. Telah terjadi tembok ambruk dan ada satu orang korban meninggal dunia. Setelah kita datang ke TKP, gabung dengan 3 pilar dan juga rekan-rekan dari PMK, jadi kejadiannya korban saat itu tidur di atas balkon dan tiba-tiba balkon jatuh. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pemeriksaan dilakukan buntut dari pelesiran Luki Hakim ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi Bupati Indramayu Luki Hakim yang berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, usai dimintai keterangan oleh Inspektorat Kemendagri, Luki Hakim dijadwalkan akan mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara. Bima Arya meminta masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kemendagri kepada Bupati Indramayu tersebut. Bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh Inspektorat. Nanti setelah itu baru Pak Bupatinya akan menghadap. Jadi teman-teman. Berarti Pak Bupati udah di sini, Pak? Udah datang ke sini? Jadi di Inspektorat. Oh, beliau sedang diperiksa di Inspektorat. Gedung Inspektorat itu di depan Gambir, di sana. Kita lihat nanti hasil pemeriksaan seperti apa ya. Nanti sejak kita jam berapa Pak izin Pak Bupati sampai di sana? Jadwalnya jam 13.00. Enggak, kalau di sananya Pak di gedung ini. Oh, jadwalnya di sana jam 13.00. Ini jam berapa Pak? Ya nantilah kita tunggu setelah dari sana katanya beliau akan. Sementara itu Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku siap menghadapi dan memberikan klarifikasi atas kesalahannya berlibur bersama keluarga tanpa pemberitahuan. Usai viral liburannya ke Jepang, Bupati Indramayu Luki Hakim mengakui siap menghadap dan memberikan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Luki mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara terkait sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran. Ini mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelisiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Sementara Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada karena
walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang jadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan yang mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Meski demikian, Luki tidak bermaksud melanggar aturan karena ketidaktahuannya dan kurangnya diskusi dengan pejabat di lingkungannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pagi ini indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka anjlok hingga 9%. Bursa Efek Indonesia pun langsung membekukan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat memberikan efek domino terhadap perekonomian internasional. Di Indonesia, IHSG dibuka langsung anjlok hingga menyentuh angka 9%. BI pun langsung membekukan sementara perdagangan saham atau melakukan trading halt selama 30 menit. Tidak hanya itu, BI juga melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB. Jadi yang tadinya adalah staggering dari 20 sampai dengan 35, sekarang ARB-nya adalah 15%. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Penyesuaian ketentuan ini dilakukan dalam rangka menjaga pergerakan harga pasar dan memastikan perlindungan investor dari dampak kebijakan tarif impor Donald Trump. Selain itu, pembekuan perdagangan sementara sebagai bentuk upaya memberikan ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor dalam menentukan strategi investasi dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Dorcas Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini puluhan paket alat tulis dan sembako disalurkan guna mendukung serta memberikan semangat kepada anak-anak panti untuk lebih giat belajar menggapai mimpi. Di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia melakukan aksi Kadin Peduli melalui pembagian sembako serta paket peralatan sekolah ke Panti Asuhan Dorcas Jakarta Pusat. Bantuan diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Kadin Korwil Kalimantan Andi Muhammad Yuslim Patawari yang juga Sekjen DPP Partai Perindo. Sebagai program Kadin Peduli menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Dorcas. Semoga kepedulian ini menjadi berkah kepada kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui, Idul Fitri tidak lama lagi, kita berbagi kebahagiaan. Sejatinya kita terlahir sama dan kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Mengucapkan terima kasih untuk Kadin Indonesia yang sudah memberikan berkatnya bagi kami pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sesama dan terutama untuk peduli kepada sesama di seluruh Indonesia. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia, terkhususnya kepada Ketua Umum Bapak Anindya Bakri atas kepeduliannya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia terus berkomitmen membantu sesama sebagai bentuk upaya mendukung pemerintah di bidang sosial. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Paki, iNews melaporkan. Pelatih Nova Arianto sukses mencatatkan namanya dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia dengan menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa timnas U17 lolos ke panggung Piala Dunia. Selengkapnya pemirsa tetaplah bersama kami di iNews sore usai jeda.
Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan telak atas Yaman dengan skor 4-1. Kemenangan ini membuat Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Garuda Muda menang telak atas Yaman dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U17 menyerang sejak menit awal. Garuda Muda membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat gol spektakuler Zahabi Goli. Tembakannya dari luar kotak penalti tidak bisa dijangkau kiper Yaman. Memasuki menit ke-25, skuad besutan Nova Arianto menggandakan keunggulan dengan tundukan Alberto Fadli usai menerima umpan Zahabi Goli. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Timnas U17 Yaman bermain menekan untuk memperkecil kedudukan. Yaman berhasil memperkecil kedudukan lewat titik putih usai Putu Panji menjatuhkan Karim Abdul Latif di kotak penalti pada menit ke-50. Muhammad Algaras yang menjadi algojo tendangan penalti berubah skor menjadi 2-1. Di menit ke-87, Evandra Florasta membawa Timnas Indonesia U17 unggul 3-1 lewat titik putih. Hadiah penalti didapat setelah Rasik dilanggar di kotak penalti. Dua menit berselang, Evandra kembali menjebol gawang Yaman, skor berubah menjadi 4-1. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala U17 dan dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ya, dengan kemenangan yang diraih usai taklukan Yaman, pemirsa, Indonesia sukses menjadi juara sementara grup C Piala Asia U17. Timnas Indonesia pastikan kantongi tiket ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Disusul Korea Selatan di peringkat kedua dan Yaman di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sementara Afghanistan berada di peringkat keempat setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Selain memastikan diri menuju ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia juga berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17. Pemirsa, penyerang Timnas Indonesia U17 Evandra Florasta menjadi top scorer sementara turnamen Piala Asia U17. Evandra Florasta sukses mencetak 3 gol dari 2 laga awal tim Garuda Muda. Penyerang Timnas Indonesia U17 Evandra Florasta menduduki daftar puncak sementara top scorer Piala Asia U17. Evandra meraih 3 gol dari 2 laga. 1 gol Evandra diraih saat Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan 1-0 4 April lalu. Sementara 2 gol lainnya dicetak Evandra ketika Timnas Indonesia menggilas Yaman dengan skor 4-1. Dengan 3 gol ini, nama Evandra pun berada di puncak sementara top scorer Piala Asia U17 bersanding dengan striker Jepang Minato Yoshida. Berdasarkan hasil statistik selama 2 pertandingan, Evandra berhasil berada di peringkat kedua total shot dengan mengumpulkan 7 tendangan setelah Quinn McNichol, pemain Timnas Australia, dengan meraih 10 tendangan. Selain itu, Evandra juga meraih peringkat kedua shot on target atau tendangan ke gawang sebanyak 5 tendangan setelah Abdullah, pemain nasional Arab, dengan tendangan ke gawang sebanyak 6 kali.
Ketajaman dan naluri tajam Evandra membantu Garuda Muda menyapu bersih 2 laga awal, sekaligus memastikan tiket menuju Piala Dunia U17 dan perempat final Piala Asia U17. Dengan performa yang terus menanjak, Evandra berpeluang besar meraih gelar sepatu emas, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola muda Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Nova Arianto pemirsa sukses mencatatkan namanya dalam sejarah pesepak bolaan Indonesia. Nova Arianto menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia U17 lolos ke panggung Piala Dunia. Nama Nova Arianto mendadak jadi perbincangan rakyat Indonesia. Puja-puji terus mengalir untuk Nova setelah dirinya sukses mencatat sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia U17 ke panggung Piala Dunia. Sebelum kesuksesannya sebagai pelatih timnas Indonesia U17, Nova dipercaya Shin Tae-yong menjadi pendampingnya menangani timnas senior. Shin Tae-yong bahkan kedapatan beberapa kali memuji gaya pelatihan Nova dan meyakini jika Nova merupakan pelatih masa depan timnas Indonesia. Nova Arianto, pria kelahiran 4 November 1979 ini, juga pernah membela timnas Indonesia di 2008 hingga 2010. Berprofesi sebagai bek tengah, Nova dikenal sebagai pemain yang lugas, tegas, dan tak kenal kompromi. Ketegasan ini dibawa Nova saat berprofesi sebagai pelatih, hingga akhirnya membawa tim muda Garuda ke pesta terbesar sepak bola, yaitu Piala Dunia. Terima kasih Coach Nova. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia U17 memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 pemirsa. Anak asuh Nova Arianto ini berhasil lolos setelah menekuk Yaman dengan skor 4-1. Dan berikut daftar seluruh negara yang lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Di zona Asia ada tuan rumah Qatar, Uzbekistan, Arab Saudi, dan timnas Indonesia. Sementara di zona Afrika ada Burkina Faso, Mali, Maroko, Afrika Selatan, Zambia, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia. Zona CONCACAF ada El Salvador, Honduras, Panama, Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, Haiti, dan Meksiko. Di zona CONMEBOL ada Brazil, Chile, Kolombia, dan Venezuela. Sementara untuk zona Oseania ada Fiji, Selandia Baru, dan Kaledonia. Terakhir di zona Eropa ada Belgia, Inggris, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Irlandia, dan Swiss. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto berdialog dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Melalui sarasehan dengan pelaku ekonomi ini, Presiden Prabowo menjelaskan tentang kiat-kiat pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Prabowo menyebut berbagai formula akan dilakukan, apalagi Indonesia merupakan negara yang besar dan bukan negara miskin. Sementara itu, Prabowo meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Prabowo juga memperingatkan kepada Bea Cukai, TNI, dan Polri agar mengawasi penyeludupan.
Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi, kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh ya? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Po, ya, Pak Po, ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya kan? Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated, ya. Kita jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Saya minta, ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya. Nggak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri, ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sama juga, saya mau koreksi, TNI ada nggak di sini? TNI, Angkatan Laut, Kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama mantan prajurit, ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan, harus kita tindak sekeras-kerasnya.
Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan berkali-kali, nanti akan saya kasih perhatian khusus untuk masalah bea cukai dan masalah semua bentuk penyelundupan. Ini sudah cukup lama, ini banyak masyarakat lagi tunggu. Ini Presiden udah kasih warning berbulan-bulan, kapan, ya kan? Jadi terima kasih masukan-masukan Ibu Sinta, ya kan? Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan, ya, segera laporkan, kita bertindak. Tapi yang jelas, Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DIAN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemirsa, PT MNC Asset Management bersama The Indonesia Capital Market Institute menjalin kolaborasi dukung pengembangan pasar modal Indonesia, yakni melalui program pelatihan dan juga sertifikasi para calon agen penjual maupun wakil agen penjual efek reksadana. Bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, PT MNC Asset Management bersama The Indonesian Capital Market Institute Teach Me menandatangani perjanjian kerjasama dalam pengembangan pasar modal Indonesia melalui program pelatihan dan sertifikasi para calon agen penjual maupun wakil agen penjual efek reksadana. Dengan adanya kerjasama dengan Teach Me, nantinya para calon agen penjual reksadana maupun wakil agen penjual reksadana dapat menjual produk reksadana milik PT MNC Asset Management untuk mendukung pertumbuhan industri pasar modal Indonesia. Mereka bisa menambahkan fee-based income ya untuk mereka, karena mereka akan menjadi agen penjual untuk menjual produk-produk mutual fund atau reksadananya MNC Asset. Dengan harapan sumber income atau revenue dari perbankan ini nambah, bukan hanya dari dana pihak ketiga saja, bukan hanya dari lending pemberian kredit, tapi juga bisa jadi fee-based income menjual produk-produk reksadana. Ini bisa dilakukan melalui dua cara, baik melalui secara online, pelatihan secara online ataupun secara offline. Jadi apabila dilakukan secara offline, maka kami dari Teach Me juga bersama-sama dengan MNC Asset Management akan bersama-sama untuk mengumpulkan para calon wapert dan juga apert untuk sekaligus dapat berdiskusi dan juga menjelaskan bagaimana program pelatihan dan juga program sertifikasi di industri pasar modal. Teach Me dan MNC Asset Management menargetkan program pelatihan dan sertifikasi para calon agen dan wakil agen penjual reksadana ini dari 27 bank pembangunan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Ratusan ribu warga di kota-kota besar Amerika Serikat berunjuk rasa memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk membuka perundingan dengan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Prabowo menekankan Indonesia akan menyikapi langkah Amerika Serikat dengan tenang dan percaya diri, serta menjunjung tinggi prinsip hubungan dagang yang adil dan setara. Kita akan berunding dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah, resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir.
kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang. Sementara itu pemirsa, menurut Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani, dampak penerapan tarif impor Presiden Trump dapat disiasati dengan beberapa strategi. Di antaranya memberikan insentif kepada usaha-usaha padat karya untuk menciptakan produk kompetitif hingga aktif memperluas pasar ekspor sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Untuk pengamanan ekonomi, pertama jelas kita harus perkuat pengamanan pasar domestik. Tadi saya katakan trade defense itu ya, karena kita mesti mengantisipasi potensi limpahan ekspor dari negara yang terdampak dari Amerika tadi. Jadi mekanisme seperti trade remedies, seperti anti dumping, countervailing duties, ya anti subsidi, safeguard measure ini harus segera kita lakukan. Juga kita harus jelas menguatkan ya, dari segi perlindungan pasar dalam negeri ini juga penting, apalagi kalau kita nggak bisa mendapatkan kebijakan tarif yang lebih baik dari Amerika gitu. Jadi ini kita benar-benar harus menguatkan pasar domestik kita, termasuk di dalamnya kita juga harus memperkuat stimulasi ya, defense. Ya pemirsa, sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wicaksono. Saya Aya Nufus. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat, dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu. Salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang mengenakan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk Indonesia. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Untuk memperkecil dampak tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat, ekonom mengingatkan agar pemerintah memperluas jaringan impor dan tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah panjangnya itu kebijakan ini harus disikapi dengan misalnya saja gitu kan, kita harus mengurangi ketergantungan ya kan dengan Amerika itu ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dengan melakukan misalnya diversifikasi negara tujuan ekspor kita ya ke negara-negara lain. Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Terkait tarif impor yang dikeluarkan Amerika Serikat ini, pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita.
Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga.